Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah tradisi yang udah bener-bener mengakar dalam iman Katolik. Kalian mungkin udah sering banget nyadar ya, kalau tiap tahun, gereja itu secara khusus mendedikasikan 1 bulan penuh, yaitu bulan Mei, khusus buat menghormati Bunda Maria. Nah, di sini kita nggak cuma mau melihat kebiasaan permukaannya aja, kita bakal telusuri jejak sejarahnya, mulai dari abad pertengahan, terus ada intrik politik di era Napoleon, sampai ke alasan teologis yang mendalam banget di balik devosi ini. Oke, mari kita selami lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa sih harus bulan Mei? Terus, kenapa bunga mawar yang lagi mekar-mekarnya itu selalu identik banget sama sosok perawan Maria? Ini bakal jadi jangkar pembahasan kita. Ini tuh bukan sekedar kebetulan kalender aja loh, tapi perpaduan yang indah banget antara ritme alam, sejarah manusia, dan pastinya rancangan keselamatan. Biar ada gambarannya, ini rute perjalanan kita. Pertama, makna Mei dan musim semi. Kedua, jejak sejarah bulan Maria. Ketiga, janji Paus dari balik penjara. Keempat, alasan teologis menghormati Maria. Kelima, beda Mei dan Oktober. Dan terakhir, keenam, Bunda Gereja sepanjang zaman. Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna Mei dan musim semi, simbol kehidupan baru. Jauh sebelum ada dekret resmi dari otoritas gereja, alam itu sendiri sebenarnya yang mendikte tradisi ini. Jadi di belahan bumi utara, bulan Mei itu kan masa puncaknya musim semi. Ini adalah waktu di mana bumi yang sempat mati dan beku gara-gara musim dingin, perlahan hidup kembali. Bunga-bunga mulai bermekaran, dan ada semacam kehidupan baru yang muncul. Nah, kebangkitan alam ini tuh merefleksikan peran Maria dengan sangat pas. Dalam tradisi Katolik, Maria itu sering disebut sebagai Hawa yang baru. Kalau Hawa yang pertama adalah ibu dari semua yang hidup secara fisik, Maria adalah bunda yang bawa kehidupan spiritual ke dunia kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi, musim semi di bulan Mei benar-benar cermin visual yang sempurna buat ngingetin kita tentang kehidupan baru ini. Lanjut ke bagian kedua, jejak sejarah bulan Maria menelusuri langkah lintas abad. Mari kita lihat gimana sejarah ini terbangun. Tradisi ini pastinya nggak muncul gitu aja dalam semalam, tapi tumbuh pelan-pelan. Di abad ke-13, kita punya Raja Alfonso yang ke-10 yang udah memuji Maria sebagai mawar dari segala mawar. Terus maju ke abad ke-16, ada Santo Filipus Neri yang ngajak anak-anak muda di Roma buat ngehias gambar Bunda Maria pakai mawar. Tujuannya simpel, buat ngejauhin mereka dari kenakalan. Tapi langkah paling besarnya baru kerasa di abad ke-18. Waktu itu, para imam Yesuit khusus mendedikasikan bulan Mei untuk Maria sebagai cara konkret ngelawan amoralitas mahasiswa. Wah, ternyata kenakalan mahasiswa abad 18 tuh butuh intervensi surgawi ya. Dan dari sinilah, tradisi lokal itu perlahan nyebar kayak api ke seluruh penjuru Eropa. Masuk ke bagian ketiga, janji Paus dari balik penjara. Sebuah nazar di balik jeruji. Nah, gimana ceritanya devosi lokal ini bisa naik kelas jadi praktik resmi untuk seluruh gereja universal? Jawabannya agak dramatis nih, karena melibatkan konflik tingkat tinggi sama Napoleon Bonaparte. Di tahun 1809, situasinya itu benar-benar genting, tentara Napoleon menyerbu masuk dan menangkap Paus Pius ke-7. Paus akhirnya dipenjara dalam pengasingan. Nah, di tengah situasi yang gelap dan penuh keputusasaan soal nasibnya dan nasib gereja, Sang Paus mendaraskan doa yang luar biasa tulus, memohon perantaraan Bunda Maria supaya dia bisa bebas. Dan momen ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa kuatnya sebuah nazar. Paus berjanji, kalau dia dibebaskan, dia bakal mendedikasikan sebuah perayaan besar buat menghormati Bunda Maria. Sejarah akhirnya berpihak padanya. Tepat 5 tahun kemudian, Napoleon jatuh dari kekuasaannya, dan Paus dibebaskan pada tanggal 24 Mei 1814. Begitu beliau balik ke Roma dengan selamat, Paus langsung menuhin janjinya dengan secara resmi mengesahkan devosi bulan Maria. Coba bayangin, dari satu doa di balik jeruji yang dingin, kebiasaan ini berubah jadi perayaan agung di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke bagian 4, alasan teologis menghormati Maria, dari simbol menuju substansi. Dari tadi kita udah ngomongin simbol musim semi sama sejarahnya. Tapi mungkin kalian nanya, kenapa harus Maria? Di sini kita butuh kejelasan, dan ini penting banget. Ada perbedaan yang sangat tegas antara Hyperdulia dan Latria. Saint Epiphanes dari abad ke-4 udah nekenin banget soal ini. Katanya, Maria emang harus dihormati secara luar biasa, tapi ingat, yang boleh disembah itu cuma Allah Tritunggal. Ibadah tertinggi atau adorasi yang kita sebut latria itu murni cuma buat Tuhan. Sedangkan Maria menerima apa yang disebut hyperdulia, yaitu penghormatan istimewa tertinggi yang dikasih ke makhluk ciptaan karena perannya yang sangat unik. Jadi poin utamanya, gereja itu menghormati Maria, bukan menyembahnya ya. Penghormatan luar biasa ini sebenarnya punya pondasi dogmatis yang sangat kokoh. Biar gampang kita bedah satu-satu ya. Pertama, gelar Theotokos atau Bunda Allah.
Ini karena Maria melahirkan Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Kedua, Immaculate Conception atau dikandung tanpa noda. Artinya, berkat rahmat penebusan Kristus yang udah diantisipasi sebelumnya, Maria itu dibebaskan dari dosa asal sejak awal mula. Ketiga, Maria sebagai mediatrix, yang artinya beliau adalah pendua syafaat kita, yang semua doanya itu pasti mengarah sepenuhnya ke Kristus. Dan yang terakhir, gelar Ratu Surga. Gelar ini bukan buat saingan sama Tuhan, sama sekali bukan. Justru, Tuhan ngangkat Maria buat merefleksikan kejayaan putranya. Semua gelar yang nempel di Maria itu sebenarnya dirancang cuma buat satu hal, menonjolkan kebesaran Yesus. Coba deh, kita pause sebentar dan resapi kutipan indah dari Santo Ireneus yang hidup di abad kedua ini. Maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Kalimat yang singkat tapi bobotnya luar biasa dalam ya. Ketidaktaatan Hawa dulu ngikat manusia dalam dosa dan kematian. Tapi ketaatan Maria yang total, kata ya atau fiatnya ke rencana Allah, berhasil menguraikan ikatan dosa itu dan ngebawa sang keselamatan ke dunia kita. Lanjut ke bagian kelima, beda Mei dan Oktober. 2 bulan, 2 fokus berbeda. Jadi poin yang krusial tuh gini, kalian mungkin kepikiran, loh bukannya Oktober itu juga bulannya Maria ya? Pertanyaan yang bagus banget. Memang betul, tapi fokusnya yang beda. Bulan Mei itu adalah bulan Maria secara umum, fokusnya ada di musim semi, kehidupan baru, dan keibuan rohani Maria sebagai Hawa yang baru. Nah, kalau bulan Oktober itu lebih spesifik disebut sebagai bulan Rosario. Bulan ini ditetapin buat ngehormatin keajaiban di pertempuran Lepanto tahun 1571, waktu itu Paus minta umat buat doa Rosario tanpa henti demi kemenangan armada Kristen. Jadi gampangnya gini, Mei merayakan sosok Maria dan perannya ngasih kehidupan, sementara Oktober itu lebih ke ngerayain kekuatan senjata rohani kita, yaitu doa Rosario. Kita sampai di bagian ke-6, Bunda Gereja Sepanjang Zaman, tradisi yang hidup hari ini. Nah, yang paling menarik dari semua ini adalah sejarah dan teologi dari abad-abad awal ini bukan cuma sekedar catatan berdebu di perpustakaan Vatikan. Kalian bisa lihat buktinya masih hidup di komunitas kita sekarang. Coba perhatiin aja buletin paroki dari Gereja Santa Maria Regina ini. Kita bisa ngelihat jelas gimana gereja lokal zaman now masih aktif ngajarin umatnya soal perbedaan bulan Mei dan Oktober. Sebuah devosi yang dimulai dari para mistikus di abad ke-13, dipopulerkan sama para imam Yesuit, lalu disahkan sama Paus dari dalam penjara, nyatanya masih terus dihidupi dan didoakan sama keluarga-keluarga di paroki setiap harinya. Dan itu ngebawa kita ke inti dari penjelasan ini. Bulan Maria bukan cuma ritual musiman yang lewat gitu aja. Ini adalah cermin dari iman kita sendiri. Maria ngerespons panggilan Tuhan dengan keberanian luar biasa yang ngebawa musim semi keselamatan buat dunia. Jadi, sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau ketaatan Maria aja bisa ngebawa kehidupan baru buat sejarah umat manusia, gimana dengan kata ya kalian sendiri terhadap rencana Tuhan di keseharian kalian? Bisa nggak itu ngebawa kehidupan dan musim semi yang baru buat orang-orang di sekitar kalian? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan ini, dan pastinya teruslah belajar dan jadi saksi iman yang hidup.